Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Pada 3 November 2025, media internasional melaporkan bahwa AS dijadwalkan meluncurkan rudal LGM-30 Minuteman III dari pangkalan Vandenberg Space Force Base di California menuju lokasi uji coba di Kwajalein Atoll di Kepulauan Marshall pada tanggal 5 hingga 6 November. Rudal itu akan menempuh jarak sekitar 6.700 km serta melintasi 5 zona pembuangan puing selama penerbangan. AS menyatakan bahwa uji coba ini bersifat rutin dan terjadwal untuk memastikan kemampuan deterensi nuklir AS tetap aman dan dapat diandalkan. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan kompetisi nuklir global. Rusia dan Tiongkok disebut mempercepat pengembangan rudal antar benua dan sistem nuklir baru. Sebelumnya, Trump memerintahkan militer AS untuk segera memulai kembali pengujian senjata nuklir setelah jeda beberapa dekade. Pembatalan pertemuan Trump-Putin dan reaksi diplomatik. Pertemuan antar Presiden Trump dan Presiden Putin yang rencananya berlangsung di Budapest dibatalkan pada 21 Oktober 2025 setelah Rusia mengirim nota diplomatik berisi tuntutan keras kepada AS mengenai perang di Ukraina. Menurut laporan, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menjadi sorotan di Kremlin karena dianggap gagal dalam negosiasi intensif menjelang pertemuan tersebut yang memunculkan spekulasi tentang posisi politiknya di Moskow. Ketegangan muncul setelah panggilan antara Lavrov dan Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, di mana Moskow dianggap tidak menunjukkan minat serius untuk bernegosiasi. Ukraina tingkatkan pertahanan dan serangan balasan. Pada 3 November 2025, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina menerima sistem pertahanan udara tambahan jenis Patriot Air Defense System dari Jerman guna menghadapi serangan rudal dan drone Rusia yang meningkat menjelang musim dingin. Juga pada 2 hingga 3 November, Ukraina melancarkan serangan drone ke fasilitas minyak Rusia, termasuk pabrik penyulingan di wilayah Saratov Oblast dan terminal minyak di Tuapse. Di Saratov, Rusia mengklaim berhasil mencegat puluhan drone, namun media Ukraina dan independen menunjukkan video ledakan besar di pabrik penyulingan. Serangan ini dipandang sebagai bagian dari strategi Ukraina menekan logistik dan sumber daya energi Rusia, sekaligus mengirim sinyal bahwa Ukraina mampu menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Analisis dan implikasi. Uji coba ICBM AS dan pengaktifkan kembali program nuklir oleh AS mempertegas bahwa persaingan strategis nuklir kembali ke garis depan geopolitik internasional, terutama dalam konstelasi AS Rusia Tiongkok. Pembatalan summit Trump-Putin menandai keretakan dalam diplomasi perdamaian Ukraina-Rusia. Ketegangan internal di Kremlin menunjukkan bahwa Moskow menghadapi tekanan politik dalam memilih jalur diplomasi. Di medan Ukraina, peningkatan sistem pertahanan udara dan intensifikasi serangan ke infrastruktur energi Rusia menunjukkan bahwa perang bukan hanya di garis depan, melainkan juga di belakang garis logistik, dua bidang yang akan menjadi sangat penting menjelang musim dingin dan persiapan jangka panjang. Kesimpulan, kita menyaksikan perpaduan antara dimensi strategis global, uji coba nuklir AS, dimensi diplomasi rusak, gagalnya pertemuan Trump-Putin, dan dimensi perang terbuka di Ukraina, pertahanan dan serangan. Ketiga elemen ini saling terkait dan menunjukkan bahwa konflik global, baik antara negara maupun antara aliansi, memasuki fase di mana kekuatan militer, diplomasi, dan energi sama-sama menentukan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.